Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya, Popon Suryani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Gekpro 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, yaitu Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, dengan modul 1.2, yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 saya sajikan dalam refleksi model 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4 adalah penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Bahwa materi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah sebagai dasar pendidik untuk menghidupi nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Yang kedua, memahami refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menjadi pencerah bagi saya, karena seyogianya seorang pendidik adalah among yang bertugas untuk menuntun peserta didik, juga menghamba pada anak sebagai perwujudan dari nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan eksplorasi konsep modul 1.2 secara mandiri adalah momen paling menantang bagi saya dalam menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat yaitu penerapan antara refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak yang saya terapkan pada tugas saya sebagai pendidik merupakan momen yang paling penting setelah saya mengkoneksikan materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Dari beberapa momen tersebut, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak berkaitan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak dan berperan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, tapi juga diselaraskan dengan budaya Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan nilai guru penggerak yang inovatif dan kolaboratif, dan juga berperan sebagai pendorong kolaborasi antara perkembangan zaman yang tetap diselaraskan dengan budaya Indonesia. Model refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan segelas air bening yang hanya dapat menghilangkan dahaga saja, tetapi tidak berwarna, monoton, kaku, tidak bervariasi, dan kurang perasa. Perasa itu adalah suatu ilmu, masukan, pemahaman, dan pengalaman yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan modul 1.2, sehingga saya dapat mengaplikasikan ilmu ini pada tugas saya sebagai pendidik di tempat saya bertugas dengan penuh warna, luwes, inovatif, dan kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru adalah sebagai orang untuk mentransfer ilmu guna memenuhi ketuntasan belajar minimum saja. Bersikap dominan pada proses pembelajaran peserta didik, melupakan tahapan refleksi pada proses dan akhir pembelajaran, serta kurangnya komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Akan tetapi, sekarang saya berpikir
berpikir bahwa guru adalah pendidik sebagai among untuk menuntun peserta didik yang harus menghidupi nilai berpihak pada murid, yaitu memposisikan murid sebagai pusat dan subjek pembelajaran. Dengan nilai kolaboratif, saya bekerja sama dan berinteraksi dengan peserta didik pada setiap proses pembelajaran dan berkolaborasi dengan mengkomunikasikan pembelajaran bersama rekan sejawat. Secara mandiri, saya juga melakukan inovasi-inovasi agar proses pembelajaran tidak melupakan kodrat alam dan dapat menuntun kodrat zaman. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dalam tahap refleksi sebagai masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Model refleksi yang keempat yaitu penerapan. Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu 1. Bersikap among dan menuntun agar pembelajaran berpihak pada murid. Yang kedua, membuka pikiran, melakukan evaluasi, dan bercermin diri sesuai nilai reflektif. Yang ketiga, bergerak secara mandiri untuk membangun motivasi diri. Yang keempat, kreatif dalam menciptakan karya baru agar lebih inovatif. Kemudian yang kelima yaitu membangun komunikasi dalam bekerja sama dan kolaboratif. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.